Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Diikuti Gerakan Salat oleh Makhluk Tak Kasat Mata. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Kisah ini terjadi di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Desa ini dikenal tenang dan damai, namun ada satu tempat yang selalu dihindari oleh penduduk setempat, yaitu sebuah mushola tua yang terletak di ujung desa konon. Mushola ini sudah lama tidak digunakan dan menjadi tempat yang angker. Suatu malam, Andi, seorang pemuda desa, berani mendatangi mushola itu untuk sholat isya. Ia merasa penasaran dengan cerita-cerita mistis yang sering ia dengar dari orang-orang tua di desa. Setelah berwudu di sumur tua dekat mushola, Andi masuk ke dalam dan mulai melaksanakan sholat. Saat ia sedang sujud dalam rakaat pertama, tiba-tiba ia merasakan udara di sekelilingnya berubah menjadi sangat dingin, suasana menjadi sunyi senyap, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar lagi. Dalam sujudnya, Andi mendengar suara langkah kaki seperti seseorang sedang berjalan di belakangnya. Dia mencoba tetap tenang dan melanjutkan sholatnya. Ketika Andi bangun dari sujud, ia melirik sekilas ke arah belakang dan terkejut melihat bayangan hitam berdiri di sudut mushola. Bayangan itu tampak seperti sedang mengamati gerakan sholat Andi. Dengan hati yang berdebar, Andi memutuskan untuk menyelesaikan sholatnya secepat mungkin. Setelah mengucapkan salam, Andi memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Ia melihat bayangan hitam itu kini berada lebih dekat, tepat di belakang tempat ia sholat. Wajahnya tidak jelas, tapi mata merah menyala itu terlihat jelas menatap tajam ke arah Andi. Tanpa berpikir panjang, Andi segera beranjak dan berlari keluar dari mushola. Sesampainya di rumah, Andi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Orang tuanya menyarankan Andi untuk tidak kembali ke mushola tua itu lagi. Sejak malam itu, Andi tidak pernah lagi mendekati mushola tua tersebut. Kisahnya pun menyebar di kalangan penduduk desa, menambah panjang daftar cerita seram yang mengelilingi mushola tua itu hingga kini. Mushola itu tetap terabaikan dan hanya menjadi saksi bisu dari kehadiran makhluk tak kasat mata yang konon mengikuti gerakan sholat setiap orang yang berani masuk ke dalamnya. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian yang menimpa Andi di mushola tua, namun rasa penasaran tetap menghantui beberapa pemuda desa lainnya, termasuk Budi, sahabat Andi. Budi merasa skeptis dengan cerita Andi dan ingin membuktikan kebenarannya sendiri. Dia berpikir mungkin Andi hanya berhalusinasi atau terpengaruh oleh cerita-cerita mistis yang sering beredar. Suatu malam, dengan tekad yang kuat, Budi mengajak beberapa temannya, termasuk Doni dan Sari, untuk menemani dia ke mushola tua itu. Mereka membawa senter dan berbekal keberanian, berencana untuk menghabiskan malam di mushola tersebut dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di mushola, suasana sepi dan gelap menyelimuti tempat itu. Budi mencoba membuka pintu mushola yang berderit keras, menambah kesan angker. Mereka masuk dan menyalakan senter, menerangi ruangan yang dipenuhi sarang laba-laba dan debu tebal. Untuk mengurangi ketegangan, mereka mulai mengobrol dan bercanda. Budi dengan rasa percaya diri mengatakan bahwa semua cerita yang beredar hanyalah mitos belaka. Namun, semakin malam, suasana semakin mencekam. Angin dingin mulai bertiup masuk melalui jendela-jendela yang pecah, menciptakan suara-suara aneh di dalam mushola. Sekitar pukul tengah malam, mereka memutuskan untuk mencoba melaksanakan sholat isya seperti yang dilakukan Andi. Budi memimpin sholat, diikuti oleh Doni dan Sari. Saat mereka sedang sholat, suasana berubah menjadi sangat sunyi. Di tengah-tengah sholat, mereka mulai mendengar suara aneh, seperti langkah kaki di sekitar mushola. Suara itu semakin mendekat, membuat bulu kuduk mereka merinding. Ketika mereka sujud, suara langkah kaki berhenti tepat di belakang mereka. Sari yang paling penakut mulai gemetar dan hampir menangis. Budi berusaha tetap tenang dan menyelesaikan sholat dengan cepat. Namun, saat bangkit dari sujud terakhir,
Doni tanpa sengaja menoleh ke belakang dan melihat bayangan hitam yang sama seperti yang dilihat Andi, berdiri di sudut ruangan. Mata merah menyala itu tampak menatap tajam ke arah mereka. Panik melanda, Doni berteriak dan membuat yang lain ikut ketakutan. Mereka segera berlari keluar musola dengan perasaan ngeri. Di luar, mereka saling berpandangan dengan wajah pucat pase. Semua pengalaman mistis yang dialami Andit ternyata benar adanya. Setelah kejadian malam itu, Budi dan teman-temannya menceritakan pengalaman mereka kepada penduduk desa. Cerita mereka semakin memperkuat keyakinan penduduk akan keangkeran musola tua tersebut. Musola itu kembali ditinggalkan dan tidak ada lagi yang berani mendekatinya, terutama di malam hari. Waktu berlalu, namun kenangan akan malam mencekam di musola tua itu tetap hidup di hati para pemuda desa. Kisah ini menjadi pengingat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dan bahwa keberanian terkadang harus disertai dengan kewaspadaan terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Beberapa bulan setelah kejadian yang dialami oleh Andi, Budi, Doni, dan Sari, desas-desus mengenai musola tua semakin menyebar hingga ke desa-desa tetangga. Namun, ada satu orang yang merasa tertantang untuk menguak misteri tersebut, yaitu Pak Hasan. Seorang ustadz yang baru pindah ke desa tersebut. Pak Hasan adalah seorang yang dikenal sangat berani dan memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib. Dia bertekad untuk membersihkan musola tua itu dari gangguan makhluk halus. Suatu malam, Pak Hasan mengajak beberapa pemuda desa, termasuk Andi, Budi, Doni, dan Sari, untuk menemaninya ke musola tua. Mereka semua setuju, meskipun ada rasa takut di dalam hati mereka. Pak Hasan membawa berbagai perlengkapan seperti kitab suci, air zam-zam, dan beberapa benda yang diyakini memiliki kekuatan untuk mengusir makhluk halus. Sesampainya di musola tua, Pak Hasan memimpin doa bersama di depan pintu musola sebelum mereka masuk. Setelah itu, mereka masuk ke dalam musola dengan hati-hati. Pak Hasan mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan lantang, memecah keheningan malam yang mencekam. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang mereka dengar sebelumnya kembali terdengar, tetapi kali ini lebih keras dan jelas. Pak Hasan tidak gentar, ia terus melantunkan doa dengan penuh keyakinan. Andi, Budi, Doni, dan Sari merasakan hawa dingin yang semakin kuat dan melihat bayangan hitam mulai muncul di sudut ruangan. Tetapi mereka berusaha tetap tenang dan mengikuti instruksi Pak Hasan. Pak Hasan kemudian menyiramkan air zam-zam di seluruh sudut musola, sambil membaca doa-doa pengusir serta bayangan hitam itu tampak bergerak gelisah, seolah merasa terancam. Ketika Pak Hasan mendekati bayangan itu, mata merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka semakin memudar. Suasana mulai berubah, hawa dingin perlahan menghilang dan suara langkah kaki itu pun semakin menjauh hingga akhirnya lenyap. Musola tua kembali tenang dan terasa lebih damai. Pak Hasan menyelesaikan doa-doanya dan menutup ritual dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Setelah kejadian itu, mereka keluar dari musola dengan perasaan lega. Pak Hasan berkata bahwa musola itu sudah bersih dari gangguan makhluk halus. Namun dia tetap menyarankan agar musola tersebut digunakan kembali untuk beribadah, agar tidak menjadi tempat yang kosong dan mudah dihuni oleh makhluk tak kasat mata lagi. Berita mengenai keberanian dan keberhasilan Pak Hasan dalam mengusir makhluk halus dari musola tua itu menyebar dengan cepat. Penduduk desa pun mulai kembali menggunakan musola tersebut untuk beribadah. Mereka percaya bahwa dengan beribadah secara rutin, musola itu akan tetap suci dan terhindar dari gangguan makhluk halus. Sejak saat itu, musola tua tidak lagi menjadi tempat yang ditakuti, malah menjadi tempat berkumpulnya warga untuk memperkuat iman dan kebersamaan. Kisah musola tua yang angker kini berubah menjadi kisah keberanian dan keimanan yang menaklukkan ketakutan dan kegelapan. Waktu berlalu, dan musola tua itu kini kembali ramai. Warga desa mulai rutin melaksanakan sholat berjamaah, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya di sana. Namun, meskipun suasana di musola sudah jauh lebih tenang, beberapa warga masih merasakan adanya kehadiran yang tidak kasat mata. Meskipun tidak lagi sangker sebelumnya. Suatu malam, ketika ada pengajian yang dihadiri banyak warga, seorang anak kecil bernama Lala, yang ikut bersama orang tuanya, mulai berlarian dan bermain di halaman mushola. Lala, yang berusia sekitar 5 tahun, tanpa sengaja berlari ke arah pohon besar di dekat mushola.
Pohon itu konon katanya menjadi tempat bersemayamnya makhluk halus yang sering mengganggu warga. Ketika Lala berada di dekat pohon itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Ada seorang wanita berbaju putih berdiri di bawah pohon, menatapnya dengan senyuman yang lembut. Lala yang polos mendekati wanita itu tanpa rasa takut. Wanita itu kemudian berbicara dengan suara yang lembut, "Ayo bermain denganku." Ketika Lala berada di dekat pohon itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Ada seorang wanita berbaju putih berdiri di bawah pohon, menatapnya dengan senyuman yang lembut. Lala yang polos mendekati wanita itu tanpa rasa takut. Wanita itu kemudian berbicara dengan suara yang lembut, "Ayo bermain denganku." Lala yang merasa senang langsung mengikuti wanita itu masuk ke dalam hutan kecil di belakang musola. Warga yang sedang mengikuti pengajian tidak menyadari hilangnya Lala hingga pengajian selesai ketika orang tuanya, Pak Amir dan Bu Eni, mencari-cari Lala dan tidak menemukannya. Mereka panik dan segera meminta bantuan warga. Semua warga desa yang hadir di musola segera berpencar mencari Lala. Mereka memanggil-manggil namanya, namun tidak ada jawaban. Pak Hasan, yang juga hadir dalam pengajian, segera memimpin doa memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah SWT. Setelah beberapa jam mencari tanpa hasil, Pak Hasan merasakan sesuatu. Dia merasa ada kekuatan yang menariknya menuju hutan kecil di belakang musola dengan membawa beberapa warga. Pak Hasan berjalan menuju hutan itu. Suasana semakin mencekam, tapi mereka terus melangkah dengan doa dan keyakinan. Sejak saat itu, kehadiran wanita berbaju putih tidak pernah lagi terlihat. Musola tua benar-benar menjadi tempat yang damai dan penuh berkah. Warga desa semakin giat beribadah dan menjaga kebersamaan. Kisah musola tua yang angker kini berubah menjadi kisah penebusan, kedamaian, dan keimanan yang kuat. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.